dahulu orang yang belajar ilmu itu tidak nunggu waktu yang lama, nggak perlu nunggu lama-lama, kecuali dampak dari ilmunya, manfaat dari ilmunya itu terlihat dari kekhusyuan. Ketika sholat khusyuk, ketika membaca Al-Quran khusyuk. Bukankah para salaf mengatakan, apabila ilmu Anda tidak bisa membuat Anda menangis ketika ibadah, maka itu bukan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Langkah pertama, kalian harus sadar dulu bahwa yang kalian cari adalah al-ilmu nafi. Makanya itu yang ditekankan al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i lebih dulu belajar daripada kita. Dan beliau mujtahid mutlak mustaqil. Makom tertinggi dalam dunia ijtihad. Makom tertinggi. Mujtahid mutlak mustaqil. Dan beliau mengatakan, dan beliau orang yang sangat kuat hafalannya. Kalau kita hafalannya di luar kepala, ya kan, lupa semua itu luar kepala. Kalau beliau dalam kepala. Dan beliau mengatakan, tanpa bermaksud meremehkan hafalan, al-ilmu ma nafa' wa laysa ma hufidh. Ilmu itu yang bermanfaat, bukan yang sebatas dihafal, tanpa meremehkan hafalan. Hafalan jelas penting. Fakulu imamin hafidh. Setiap a'immah itu menghafal. Tapi apa hakikat ilmu? Maka sadarilah bahwa tujuan kita adalah ilmu yang bermanfaat. Kenapa demikian, teman-teman sekalian? Karena opsi ilmu itu hanya dua, kata Syekh Ibnu Utsaimin dan para ulama yang lain. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah sebagaimana kata Nabi SAW, wal Qur'anu hujjatun lak wa alaik. Al-Quran, dan Al-Quran adalah sumber ilmu. Itu kalau tidak menjadi hujjatun lak, jadi hujjah yang akan mendukung, menjadi syafaat, menjadi penolong, atau sebaliknya menjadi bumerang. Menjadi bumerang. Hanya dua. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, tidak ada opsi ketiga, nggak ada. Cuma dua aja. Kalau nggak akan mendukung Anda atau menikam Anda, itu opsinya. Nggak ada, netral-netral aja nggak ada dalam dunia ilmu. Opsinya cuma dua, Anda akan berhasil atau Anda akan hancur. Itu dunia ilmu. Hujjatun laka wa alaik. Hujjah atau bumerang yang akan menikam Anda. Maka nggak ada yang aku biasa-biasa aja. Nggak ada biasa-biasa aja. Berhasil atau gagal. Opsinya cuma dua. Opsinya hanya dua. Tidak ada opsi ketiga, kata para ulama seperti Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Maka ini harus membuat kita sadar. Tanggung jawab sangat besar. Makanya itulah salah satu alasan mengapa salah satu konsep para salaf dulu, sebagaimana dijelaskan Ibnu Mubarak rahimahullah, sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad bin Sirin rahimahullah, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Malik rahimahullah dan lain-lain, al-adab qabla al-ilm. Adab sebelum ilmu. Dan kita tahu bahwa konsep yang benar adalah fitiba'i man salaf, mengikuti konsep para salaf, konsep klasik. Dan salah satu konsep mereka adalah al-adab qabla al-ilm. Kenapa mereka bilang al-adab qabla al-ilm? Di antara maksudnya itu bukan meremehkan ilmu. Apalagi membenturkan antara adab dengan tauhid atau akidah. Karena di antara adab adalah tentang masalah tauhid dan akidah itu sendiri. Karena salah satu makna adab adalah ta'zim lillahi azza wa jal. Bagaimana mengagungkan, memuliakan dan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala.
Kembali lagi, kenapa para ulama mengatakan al-adab qabla al-ilm? Karena hadirin, ilmu itu kalau tidak dipegang oleh orang tepat, itu akan menikam pemiliknya. Maka yang bisa mengendalikan hanya orang-orang yang memiliki adab yang tinggi, dan adab yang paling tinggi adalah ta'zimullahi azza wa jalla wa tauhiduhu subhanahu wa ta'ala. Karena kalau ilmu hanya menggunakan kecerdasan, hanya menggunakan ketekunan, hanya mengandalkan kepintaran, itu bahaya. Masih ingat ucapan Wahab bin Munabbih? Lil ilmi tugian, katugianil mal. Ilmu itu ada arogansi, sebagaimana harta ada arogansi. Ilmu itu ada sisi yang bisa membuat orang itu sombong, angkuh. Dan Nabi SAW berbicara tentang kesombongan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin. Gak akan masuk surga orang yang punya sisi kesombongan walaupun dengan partikel terkecil. Maka gak bisa sembarang orang untuk bisa mengendalikan. Hanya orang-orang yang punya adab, sehingga nanti ilmunya bermanfaat. Adapun kalau hanya begitu aja, kalau kita berpikir ilmu itu seperti yang lain, karena pengalaman belajar bahasa ini, belajar bahasa itu, belajar bahasa segala macam, belajar bahasa Arab sama, oh beda, bahasa Arab bahasa Quran. Ini min dimnil ilm. Anda nggak bisa samakan dengan yang lain. Dan tujuan kita bukan hanya mengerti, tujuan kita bukan hanya hafal mufradat, tujuan kita bukan dapat nilai semata, tapi tujuan kita adalah al-ilmu nafi. Dan itu yang diminta oleh Allah itu yang diminta oleh Nabi kita SAW setiap hari. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Itu yang akan bisa membuat kita berhasil, teman-teman. Makanya kita harus sadar dulu. Yang pertama kali, sadarkah apa yang sedang kita cari itu dulu? Apakah benar kita sudah tahu apa yang kita cari, atau kita nggak tahu selama ini? Dan akhirnya menjadi bumerang. Makanya lihat bagaimana para ulama klasik terdahulu, ulama salaf terdahulu, mereka berhasil karena mereka sadar apa yang mereka cari. Al-Hasan pernah menyampaikan, karena rajulu yatlubul ilma fala yulbath an yura dzalika fi takhasyu'i wa hadihi wa fi lisanihi wa basarihi wa birrihi. Dahulu orang yang belajar ilmu itu tidak nunggu waktu yang lama, nggak perlu nunggu lama-lama, kecuali dampak dari ilmunya, manfaat dari ilmunya itu terlihat dari kekhusyuan. Ketika sholat khusyuk, ketika membaca Al-Quran khusyuk. Bukankah para salaf mengatakan, apabila ilmu Anda tidak bisa membuat Anda menangis ketika ibadah, maka itu bukan ilmu yang bermanfaat. Coba kita evaluasi diri kita. Kapan terakhir kita menangis ketika sholat? Kapan terakhir kita menangis ketika kita menghafal? Ketika kita membaca Al-Quranul Karim? Adapun para ulama klasik terdahulu, gak perlu lama-lama, gak perlu bertahun, puluhan tahun, baru beberapa saat belajar, ada perubahan dari kekhusyuan, ada perubahan dari ketawaduan, rasa merendah. Bukankah makna di antara makna kekhusyuan adalah ketawaduan, sebagaimana dijelaskan Ibnu Rajab dalam Rasail beliau? Lalu kemana ketawaduan kita? Apakah kita sudah seperti itu? Lalu hadihi, pola hidup berubah, teman-teman. Pola hidup berubah. Itu tujuan kita belajar itu bukan hanya merubah lisan yang awalnya tidak mengerti mubtada khobar fi'il fa'il menjadi bisa, bukan.
Tujuan kita belajar itu merubah pola hidup. Itu yang akan berhasil. Itu yang akan berhasil. Makanya kata Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan, apa kelanjutannya? Yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan apa? Kenapa? Akan membuat dia faqih terhadap agamanya. Apa makna faqih? Nah ini cocok sama kita mau lihat ilmu antum sejauh mana. Faqih, fa'ala yufa'ilu, dari sulasi mujarradnya apa? Faqih itu, tafqih itu sulasi mujarradnya apa? Masya Allah, benar-benar ilmu membuat antum khusyuk ya, dan tawadu, diam semua, nggak mau menonjolkan diri. Ini yang saya suka dari teman-teman di sini. Padahal tahu tapi nggak suka pamer, masya Allah. Tafqih, sulasi mujarradnya dari mana? Faqiha yafqahu. Apa arti faqih yafqahu? Fahima yafhamu, gitu ya. Saya bertanya, apakah hanya satu wazan aja? Enggak. Ada wazan yang lain. Wazan apa? Fa'ula yaf'ulu, faquha yafquhu. Apa makna faquha yafquhu? Kata Ibnu Rajab dan para ulama, saral fiqhu sajiyah. Ilmu itu menjadi tabiat, menjadi karakter seseorang. Maka makna yang utuh dari hadis ini, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, seperti dijelaskan oleh Syekh Abdul Salam Asy-Syu'air dan lain-lain. Dan Syekh Sa'ad Syatrib pernah membahas masalah ini, tapi dengan hadis yang lain. Jadi kalau kita artikan hadis tersebut secara utuh dengan menggabungkan dua wazan, man yuridillahu bi khairan, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan buat dia paham tentang agamanya, dan agamanya, ilmunya menjadi karakter dia dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan kita belajar. Kan hanya menghafal bagian, tapi bagaimana semua pola hidup kita berubah. Itulah ilmu yang dipahami oleh para salaf, sebagaimana dijelaskan Al-Hasan. Hadinya tuh berubah, lisannya berubah, matanya berubah, kebaikannya berubah. Itu al-ilm. Itu yang dikatakan para ulama, laisal ilmu bikathrati riwayah wa innamal ilmu khasyah. Ilmu itu bukan banyaknya meriwayatkan, tapi ilmu rasa takut. Rasa takut yang merubah pola kehidupan seseorang. Maka kalau nilai kita bagus tapi sholat kita bermasalah, maka ilmu kita tidak bermanfaat. Kalau ilmu kita tidak bermanfaat, hujjatun alaina, akan jadi bumerang bagi kita. Kalau tugas kita tidak kerjakan, tapi paham, tapi kalau dites jago, bisa, maka ilmu bukan ilmu bermanfaat. Karena ilmu bukan tentang bisa atau tidak. Sekali kalau parameter antum bisa, maka Abu Jahal, Abu Lahab jadi qudwah antum. Itu poin. Kurang fasih apa mereka? Ini bukan tentang bisa bahasa Arab. Ini tentang bagaimana antum memaksimalkan waktu antum di sini untuk merubah pola kehidupan sehingga menjadi soral fiqhu sajiyah. Fikih atau ilmu menjadi karakter, tabiat yang tidak bisa dipisahkan. Makanya sebagian ulama salaf mengatakan, dulu kita melihat orang itu alim atau tidak bukan bagaimana dia bicara di atas mimbar, tapi bagaimana dia menjalani kehidupan dalam kehidupan sehari-harinya. Kita melihat orang alim atau tidak. Jadi itu ilmu nafi. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, itu yang perlu kita camkan. Makanya harus ikhlas, harus sungguh-sungguh, harus sungguh-sungguh. Walaupun bisa,
Dan ini bukan tentang bisa, ini merubah pola. Ini berubah pola. Antum sekali baca bisa. Lalu karena merasa bisa jadi santai, nggak belajar, nggak murojaah. Antum punya masalah besar di hari kiamat. Ketika Allah bertanya kepada antum, wa an umrihi fima afnah. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Kaki seorang hamba tidak akan beranjak dari hadapan Allah sampai ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama, dia akan ditanya tentang umurnya, waktunya, bagaimana dia habiskan. Ini bukan tentang bisa atau tidak bisa. Ini tentang bagaimana menggunakan waktu. Oh, aku kan masih anak muda lebih kena. Wa an syababihi fima ablah, kata Nabi SAW. Waktu mudanya dibedah, dipretelin. Kalau bahasa orang Jakarta, ditelanjangin. Waktu muda itu benar-benar dikulitin kita. Apain aja waktu muda. Ini poin. Ini bukan tentang bisa atau nggak bisa. Ini bukan fasih tentang fasih tidak fasih. Ini tentang bagaimana menjadi seorang penuntut ilmu sejati. Yang ilmunya ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Dan ini yang harus kita kembalikan lagi. Karena banyak sebagian kita itu nggak tahu dia mau ngapain, dia nggak sadar.